Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita dipertemukan kembali saat ini di dalam ibadah jam doa Gereja Baptis Indonesia Waru. Mazmur pasal 133 ayat 1-3 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita pujikan Mazmur 133. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu saat ini Tuhan. Kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan yang kami lakukan di hadapan-Mu. Atas segala hal yang tidak berkenan di dalam diri kami. Kami memohon ampun Tuhan, kiranya Engkau menyucikan, Engkau melayakkan kami saat ini untuk memuji, menyembah Engkau dan menaikkan doa permohonan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Terima kasih Tuhan buat kebersamaan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau tetap mengokohkan persatuan kami di dalam Gereja Baptis Indonesia Waru, sehingga kami boleh bersatu hati dan bertemu bersama untuk menaikkan doa kami saat ini. Berkenanlah atas ibadah kami Tuhan, atas pujian kami Tuhan, atas penyembahan kami Tuhan saat ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami dan seluruh ibadah kami. Haleluya. Amin. Semakin kokoh di dalam kesatuan. Tema kita pada minggu ini dan tema HUT GBI Waru. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan saat ini. Dan biarlah pujian ini juga menjadi doa bagi kita,
supaya Tuhan tetap menyatukan kita dan mengokohkan kita di dalam kesatuan. Jadikan kami satu. Satukan kami Tuhan di dalam kuasa-Mu, biar kami sehati Tuhan di dalam Engkau. Satukan kami. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Satukan kami Tuhan di dalam kuasa-Mu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali bersama untuk kita boleh membangun kehidupan doa kita. Sekalipun kita masih menikmati kondisi yang ada, kita berada di rumah masing-masing, tapi bila kehidupan doa kita boleh senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan belajar bagian firman Tuhan pada malam hari ini untuk kita melihat bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-44. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang semakin kokoh dalam kesatuan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-43 sampai 44 dikatakan dalam bagian firman Tuhan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Minggu yang lalu kita mendengar bagian firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita semakin kokoh dalam kesatuan dalam kehidupan kita.
mengingatkan kita sekalian tentang perjalanan kehidupan gereja ini memasuki usia yang ke-47 tahun. Sebuah tanggung jawab yang besar bagi kehidupan kita sekalian untuk kita boleh melanjutkan tanggung jawab apa yang telah Tuhan percayakan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Saya rindu untuk kita melihat dalam bagian firman Tuhan dalam ayat yang ke-44. Ayat 44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bukan sesuatu yang mudah untuk membangun kebersamaan di antara begitu banyak perbedaan. Bukan sesuatu yang mudah untuk menyatukan dalam setiap kehidupan kita dengan berbagai macam latar belakang budaya kita, latar belakang karakter, watak, termasuk latar belakang keluarga dalam kehidupan kita sekalian. Bukan sesuatu yang mudah untuk kita bisa hidup dalam kebersamaan. Bukan sesuatu yang mudah, tetapi ini menjadi sebuah tanggung jawab dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai kehidupan gereja Tuhan. Ada sebuah tanggung jawab dalam kehidupan kita. Apa yang membuat mereka semakin bertumbuh dalam kebersamaan mereka, dalam kesatuan mereka? Bagaimana mereka dapat menyatukan perbedaan dalam kehidupan mereka? Sekalipun kalau kita melihat latar belakang dari jemaat mula-mula ini, mereka dari latar belakang bangsa yang berbeda, bahasa, budaya yang berbeda, tetapi Alkitab menuliskan dalam ayat yang ke-44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Sungguh menarik apa yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Tetap bersatu memiliki makna bahwa mereka selalu membangun persekutuan bersama-sama. Membangun kelompok persekutuan yang tetap, kelompok yang kuat dalam kehidupan mereka. Dan ini yang sangat menarik, bagaimana ketika mereka membangun kebersamaan. Mereka membangun komunitas, mereka membangun kelompok yang kuat di dalam Tuhan. Dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Menarik apa yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan untuk kita melihat, untuk kita menyadari dalam kehidupan kita. Bahwa hal yang sangat penting yang boleh kita lihat dalam kehidupan mereka adalah ketika mereka menyadari, sekalipun mereka dari latar belakang bahasa, latar belakang budaya, latar belakang bangsa yang berbeda, tetapi yang menjadikan mereka sadar, apa yang menjadikan sama dalam kehidupan mereka adalah sama-sama orang yang mengalami pertobatan dalam kehidupan mereka. Mereka adalah sama-sama orang yang telah dipanggil untuk menjadi orang-orang yang menerima keselamatan dalam kehidupan mereka. Yang kemudian kesamaan inilah yang menjadikan mereka mengesampingkan latar belakang mereka. Mereka tidak lagi memperdebatkan latar belakang mereka, kebudayaan mereka, agama lama mereka, tradisi mereka, bahasa mereka. Tetapi kemudian mereka disadarkan ada satu hal yang mengikat dalam kehidupan mereka, yaitu mereka adalah sama-sama orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kehidupan kita menyadari bahwa sekarang dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, apa yang mendasarkan kebersamaan dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah orang yang sama di hadapan Tuhan. Bahwa saudara dan saya adalah orang yang sama. Apa yang mendasari kebersamaan, kesatuan dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah sama-sama orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita menerima jaminan keselamatan di dalam Dia. Sehingga tugas kita, tanggung jawab kita apa sekarang? Ya mari untuk kita mengesampingkan tentang latar belakang kita. Untuk kita mengesampingkan dari mana kita berasal, dari mana kita lahir, dari budaya mana, suku apa, bahasa apa. Setiap kita
yang hidup sebagai gereja Tuhan di tempat ini, setiap kita punya latar belakang yang berbeda, status sosial yang berbeda. Tetapi apa yang dilihat dari kehidupan jemaat mula-mula, apa yang menjadikan mereka kuat dalam komitmen mereka, bahkan dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Penting dalam kehidupan kita untuk kita belajar merendahkan diri kita, untuk kita menghargai orang lain, untuk kita meninggalkan ego dalam kehidupan kita. Siapapun kita di masa lalu, sebelum kita percaya kepada Tuhan, tingkat sosial dalam kehidupan kita sebelum kita mengenal Tuhan. Dan ketika sekarang kita dengan segala masa lalu itu, mari kita tanggalkan untuk kita masuk dalam sebuah komunitas yang baru, yaitu kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita sadar bahwa kita adalah orang yang sama di dalam Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang sama di hadapan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membandingkan satu dengan yang lain dalam kehidupan saudara dan saya berdasarkan latar belakang, status sosial dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi berkenaan dengan panggilan untuk menjadi orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan ini yang seharusnya menyadarkan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, kita bersatu oleh karena kita memiliki panggilan yang sama untuk kita melayani Tuhan. Kemudian dalam ayat yang ke-44 bagian B dikatakan, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Sangat menarik ketika kita melihat, yang pertama bagaimana mereka tetap bersatu. Kemudian yang kedua dikatakan, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Penyataan ini tidak dimaksudkan sebagai satu prinsip universal, artinya sama rasa, sama rata. Tetapi konsep ini adalah sebuah upaya dalam komunitas atau iman untuk saling mengasihi dan saling mendukung. Ungkapan yang dinyatakan dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, hal ini menunjukkan sebagai upaya dalam komunitas atau iman untuk saling mengasihi dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Mereka sadar bahwa tidak semua di antara mereka yang percaya adalah orang-orang dengan latar belakang yang memiliki segalanya. Oleh karena itu bagaimana ketika mereka melihat, mereka sadar bahwa mereka sama-sama dipanggil untuk menjadi orang-orang yang percaya. Bagaimana kemudian tumbuh dalam kehidupan mereka untuk mereka saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain. Bagaimana kemudian dinyatakan dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Hal ini menggambarkan betapa luar biasanya kasih di antara mereka sebagai orang-orang percaya. Segala kepunyaannya tidak merujuk kepada pelepasan semua hak, tetapi kepada apa yang dapat mereka bagikan dalam kehidupan mereka. Sangat menarik ketika kita rindu untuk kita belajar. Bagaimana mereka dari latar belakang yang berbeda, tetapi mereka tetap bersatu. Kerendahan hati, kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang sama dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi percaya. Apa yang menjadikan kita menjalani kehidupan kita bersama-sama oleh karena kita adalah sama-sama orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan tentang kaya atau miskin, punya atau tidak, mampu atau tidak, tetapi kesatuan dibangun berdasarkan kesamaan dalam kehidupan kita, bahwa kita sama-sama orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Dalam panggilan Tuhan itu nyata tentang pembaharuan perubahan karakter, sifat, watak dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, kepedulian yang luar biasa yang mereka bangun, kasih yang mereka nyatakan untuk mereka.
saling berbagi, mencukupkan, memenuhkan satu dengan yang lain. Mereka mengorbankan apa yang mereka bisa jual untuk memenuhkan orang lain dalam kehidupan mereka. Kemudian di dalam ayat yang ke-46, bagian akhir ini menunjukkan kepada kita sekalian apa yang dituliskan dalam bagian firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Hal ini menunjukkan tentang sebuah kerinduan dalam bagian selanjutnya. Dalam kehidupan mereka, bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka di dalam Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-45 bagian akhir dikatakan, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ada hal yang mereka lakukan, mereka tumbuhkan dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka membangun kesatuan yang semakin kokoh dalam kehidupan mereka. Mereka menyadari mereka dari latar belakang yang berbeda, dari status sosial yang berbeda, tetapi mereka sangat sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Maka pembaharuan ini sangat penting untuk menjadikan mereka sadar untuk tetap membangun kebersamaan, kesatuan dalam kehidupan mereka. Kemudian mereka menunjukkan kesatuan itu dalam empati mereka, kepedulian mereka, kasih yang luar biasa dalam kehidupan mereka satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, untuk kita membangun kebersamaan yang semakin kokoh dalam kehidupan kita, tanggalkan, lepaskanlah ego dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu memperdebatkan siapa kita, status sosial kita, apa yang sudah kita kerjakan. Tetapi mari kita sadar bahwa apa yang kita lakukan bersama-sama sebagai sebuah tanggung jawab dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita belajar merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, di saat itulah saudara dan saya akan belajar bagaimana kita harus menghargai orang lain, kita harus menghormati orang lain, kita mengasihi orang lain dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita terus belajar untuk kita membangun kebersamaan, supaya kebersamaan dalam kehidupan kita semakin kokoh oleh karena kita sadar panggilan kita sama, yaitu panggilan untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, menyatakan kasih Tuhan kepada semakin banyak orang dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan setiap kehidupan kami. Kami terus menyerahkan keluarga kami. Kami menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan, harapan-harapan dalam kehidupan. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk kami boleh berdoa bagi segenap jemaat Tuhan yang terus merindukan akan pemulihan-pemulihan kesehatan. Kami berdoa saat ini Tuhan, kami berdoa untuk Eyang Sumarji. Kami berdoa untuk Bapak Filipus Bambang. Kami berdoa untuk Bapak Bambang Purnomo. Kami berdoa untuk Bapak Yahya. Kami berdoa untuk Bapak Iman Suraji. Kami menyerahkan Tuhan untuk Bapak Barata. Kami berdoa dan kami terus menyerahkan untuk Bapak Hartono. Kami terus merindukan Tuhan, untuk Tuhan yang boleh terus melimpahkan kasih Tuhan atas kehidupan hamba-hambamu sekalian. Kami berdoa untuk Eyang Sucoko. Kami berdoa untuk Eyang Sungkari. Kami berdoa untuk Eyang Suharmaji Putri. Kami berdoa untuk Eyang Titik. Kami berdoa untuk Eyang Joko. Kami berdoa untuk Eyang Yanto. Kami juga berdoa untuk Eyang Sumarji Putri, Eyang dari Ibu Kristin. Kami berdoa untuk Ibu Juwani. Kami berdoa untuk Ibu Harini. Kami berdoa untuk Ibu Sudiono. Kami berdoa untuk Ibu Nuni. Kami berdoa untuk Ibu Ajeng Virgia Salmon. Kami berdoa untuk Ibu Sundariati.
Kami berdoa untuk Ibu Mukiban. Kami terus menyerahkan Tuhan untuk anak Abel, anak Elang, anak Jethro. Kami terus merindukan, kami berdoa untuk Ibu Sukarti. Kami terus menyerahkan bila sungguh kasih Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan bagi pemulihan-pemulihan kehidupan jemaat Tuhan sekalian. Kami berdoa untuk Pendeta Juwani, kami berdoa untuk Pendeta Heru, kami terus menyerahkan hamba-hambamu sekalian. Kesehatan-kesehatan yang boleh terus Tuhan nyatakan atas kehidupan hamba-hambamu sekalian. Kami terus merindukan Tuhan, bila Tuhan yang boleh melimpahkan kasih Tuhan bagi setiap kehidupan hamba-hambamu. Kami juga terus berdoa bagi pemulihan Ibu Handoko. Kami menyerahkan Tuhan, bila sungguh kasih Tuhan, karya Tuhan yang boleh terus Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan hamba-hambamu sekalian. Kami juga terus menyerahkan Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan sekalian. Tuhan yang boleh terus melimpahkan kesehatan, menganugerahkan kesehatan dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga terus berdoa untuk hambamu, untuk Bapak Dwi Setio. Tuhan yang boleh memberkati hambamu, Tuhan yang boleh melimpahkan kesehatan, Tuhan yang boleh terus berkarya atas kehidupan hambamu. Kami menyerahkan Tuhan, pelayanan pengembang tumbuhan gereja Tuhan, bagi setiap kehidupan jemaat Tuhan sekalian. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau serahkan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Jam doa kita pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti. Tuhan Yesus memberkati.